Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prameswari Egy Wirakarina dan saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Apa sih fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Secara umum, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran bahasa yang satu berbahasa Indonesia. Sebagai alat komunikasi, selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat media bahasa lisan dan tulis, sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi, kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Baik, selanjutnya, apa sih kedudukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan. Sebagai konsekuensinya, logisnya, semua jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk itu beberapa payung hukumnya sudah jelas, mulai dari UUD 1945, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Permen No 22 tentang standar isi, sampai dengan SK Ditjen Dikti No 43 tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Jadi itu tadi fungsi dan kedudukan tentang bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.